Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi di budgeting Februari 2022. Untuk bulan ini saya membuat video budgetingnya nggak memasukkan uang ke pos anggaran masing-masing karena tadi waktu tarik uang KTM pecahannya adalah pecahan 100.000 dan ATM-nya dekat mall udah saya belanjakan sebagian 224.000. Jadi kalau mau bikin budgeting yang memasukkan ke pos-posnya pecahannya 100.000, jadi agak susah. Dan itu pun sebagian udah saya tukarkan uang pecahan 50 dari binder yang ini. Kalau bulan lalu kan banyak yang 50.000 nih, saya tukarin di sini. Jadi tadi udah saya masukkan pos-posnya. Untuk quote bulan Februari ada kata-kata yang bagus. Anda harus mendapatkan kendali atas uang Anda atau kekurangan uang selamanya mengendalikan Anda, dari Dave Ramsey. Ini kalau saya menangkapnya intinya harus pandai mengelola keuangan dan disiplin. Yang kedua, ketika Tuhan menaikkan rezekimu secara keuangan, jangan naikkan standar hidupmu, naikkan standar memberimu. Mark Batterson. Ini kalau saya nangkapnya ini adalah sedekah alias investasi akhirat. Saya nangkapnya ke situ karena ada 3 amal yang tidak akan pernah putus. Pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, harta yang dihabiskan di jalan Allah. Jadi intinya jangan lupa investasi akhirat, itu yang paling penting. Nah, untuk anggaran di bulan Februari saya udah bikin. Oh iya, lupa terus ya. Pertama saya disclaimer dulu ya. Pertama, saya bukan ahli keuangan, saya bukan pakar keuangan, background keilmuan saya bukan dari ekonomi. Saya bikin video ini bukan untuk pamer ya ataupun menggurui, tetapi semata-mata untuk mensupport saya agar semangat dalam belajar budgeting, semangat untuk disiplin keuangan sesuai yang udah dibikin anggaran. Intinya terus bersemangat. Jadi lanjut lagi, saya dalam membuat anggaran keuangan tidak mengikuti saran dari pakar ataupun ahli keuangan dengan konsep 30, 20, 50 atau 60, 40 dan sekian persen, enggak. Jadi saya sederhana aja, begitu dapat uang dari suami langsung saya tulis apa yang harus saya lakukan dulu atau saya bayar dulu. Jadi secara singkat hanya dibikin 2 kategori, yaitu pengeluaran rutin bulanan dan sinking fund atau saving ya. Hanya 2 kategori ini aja. Jadi yang pertama les anak itu 752.000, beras 10 kilo saya anggarkan 120. Kalau bulan kemarin kan 110 kurang, jadi saya anggarkan lebih 120.000. Zakat mal 2,5% dari 5 juta adalah 125.000. Uang kebersihan 25.000, arisan 300.000, jajan anak 312 untuk 2 orang anak, jajan bunda 200.000. Ini belajar dari kesalahan dulu waktu budgeting saya nggak menganggarkan uang jajan saya sendiri. Akibatnya kalau mau jajan atau ngumpul-ngumpul saya ambil dari anggaran belanja. Itu yang bikin nggak klop atau keuangan agak berantakan. Jadi dari situ saya belajar, oke, harus dianggarkan uang jajan saya berapa tiap bulan. Belanja bulanan 400.000, tadi udah terpakai 224.000. Terus belanja mingguan itu jatahnya 300.000, jadi totalnya 1.200.000 untuk 1 bulan. Bensin 60.000, servis motor 100.000, pulsa 100.000. Ini 100.000 untuk 3 HP ya, HP saya, HP anak-anak saya. Sedangkan untuk wifi, untuk listrik itu suami yang bayar. Kalau air, alhamdulillah
pakai air sumur, jadi nggak ada bayar air. Untuk galon pun masak sendiri, jadi nggak ada pengeluaran untuk air mengair, nggak ada pengeluaran. Lanjut untuk sinking fund atau saving, dana tak terduga kemarin itu saya anggarkan 100.000, pas tanggal 3 Januari udah terpakai 89.000, sisa 11.000. Akhirnya dari situ saya belajar nggak bisa nih kalau 100.000 kurang aman, jadi saya tambahkan untuk dana tak terduga menjadi 200.000, emergency tetap 300.000. Gift, ini maksudnya dana gift adalah kalau mau sedekah, kalau mau beli kado, kalau mau kondangan, dananya saya ambil dari sini. Ganesha Operation, di video sebelumnya saya udah bilang, ini katakanlah sinking fund saya yang terbesar, jumlah yang harus saya kumpulkan itu untuk 2 orang anak ini totalnya 14 juta. Kalau secara logika kan kalau 500.000 per bulan hanya terkumpul 6 juta ya. Nah, nanti akhir tahun kita hitung sama-sama apakah tercapai 14 juta. Jadi tambahan nanti dari dana yang arisan, dana tabungan, atau dana jualan saya gitu. Wallahualam, yang penting semangat aja dulu. Selanjutnya saving Iwa Bank 100.000, untuk investasi saya di logam mulia, belum berani bermain reksadana ataupun saham. Saya pilih yang aman-aman dulu sambil terus belajar tentang itu. Jadi LM itu 100.000, totalnya 4.994.000, sisa 6.000 saya masukkan ke wishlist. Tadi udah saya masukkan ke ini dompet disiplin ataupun dompet pintar. Ini yang selalu nomor 1 karena uang les anak 752.000. Berhubung amplop habis ya udah saya lipat-lipat aja pakai kertas, yang penting udah saya pisahkan dan siap dibayar sama gurunya. Jadi gas bulan ini nggak perlu beli, hanya untuk keluarkan beras dan uang kebersihan. Uang belanja minggu 1, 2, 3, 4. Ini pun nanti seperti yang pernah saya bilang di video yang awal, nanti saya pindahkan ke amplop-amplop khusus. Jadi kalau mau belanja baru saya ambil satu. Tujuannya biar nggak tergoda ya. Karena kalau saya taruh sini, alam bawah sadar merasa bahwa saya masih banyak uang, padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau dari pisahin ke amplop khusus itu tadi, udah pas mau belanja di minggu pertama ambil dulu amplop yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus uang belanja bulanan tadi udah terpakai, ini sisanya. Uang belanja bulanan saya anggarkan 400.000. Uang pulsa 100.000 untuk 3 HP. Tabungan Iwa Bank 100.000. Zakat mal 125.000. Ini berhubung nggak ada uang pecahan seperti saya bilang, jadi saya taruh 150.000. Berarti ada selisihnya ya di sini. Terus uang BBM harusnya 60.000, berhubung nggak ada pecahan 10.000, ya udah taruh dulu 50.000. Uang jajan anak 312, nggak ada juga uang itunya sesuai nominalnya, jadi saya taruh 350. Uang jajan bunda 200, servis motor 100.000. Nah, lanjut ke sini. Ini beauty care bulan ini nggak saya isi dulu. Beauty care ini sinking fund yang paling santai ya, targetnya hanya 500.000, jadi santai-santai aja. Beauty care ini belinya nanti mau beli cushion, maskara, pensil alis kayak gitu. Kalau untuk skincare saya aman, saya memakai produk apa yang saya jual, jadi tinggal ambil. Wishlist tadi sisa 6.000, berhubung nggak ada pecahan 6.000, nanti kalau ada saya masukkan 6.000 di sini. Terus ini kan sebelumnya sisa uang belanja nih, saya pindahkan labelnya ke sini. Jadi nanti kalau ada sisa uang belanja saya masukkan sini, jadi bisa kelacak sisa jumlah nominal tepat lebihnya itu berapa, nanti kita buka di akhir bulan Februari.
Terus yang LM udah saya masukkan 100.000. Lanjut yang ke sini, dana tak terduga sebelumnya saya anggarkan 100.000, ini saya tingkatkan menjadi 200.000, udah saya masukkan. Dana sedekah juga, gift sedekah, kondangan, patungan kado 100.000, emergency tetap 300.000. Jadi nominal di sini udah 600.000, nanti saya pindahkan ke rekening khusus. Ganesha operation tadi waktu KTM udah saya pindahkan juga langsung di rekening khusus. Untuk rekening ini udah aman. Nah, jadi yang menyenangkan dari budgeting ialah dia sifatnya fleksibel, terus juga kita makin makin lebih bisa mengenali diri kita sendiri, kelemahan kita di mana. Seperti tadi saya bilang, saya semangat nyatet cuma di awal-awal aja, minggu pertama, minggu kedua, akibatnya nggak tahu detail kan berapa sih sisa uang lebihnya, karena langsung saya masuk sini nih. Nah, untuk di bulan Februari saya coba saya taruh di sini celengan kayu nih, belinya di Shopee, di akun Shopee kreasi 36, harganya 59.500, pokoknya masih segitu. Ini murni kayu, berat ya, warnanya banyak pilihan. Nanti bunda bisa belanja langsung ke akun Shopee-nya. Oke, sekian dulu video budgeting dari saya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu atau tidak nyaman didengar. Sampai jumpa di video budgeting selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.